Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial merakit sebuah power supply atau biasa disebut dengan PSU untuk menservis sebuah laptop ataupun netbook. Saya menggunakan adaptor Asus, bisa juga menggunakan adaptor Toshiba ataupun Lenovo. Yang besar jacknya seperti ini. Siapkan kabel power, ini bawaan dari adaptor Asus. Jadi pastikan menggunakan adaptor yang original. Jadi kegunaan dari jack yang besar seperti ini karena kita menggunakan charger universal ya. Saya siapkan dulu. Ini seperti ini. Ini jack universalnya banyak sekali yang jual di toko-toko online ataupun di pasaran. Jadi sesuaikan dengan tipe ataupun merek laptop yang akan kita gunakan. Jadi setiap laptop ataupun netbook itu berbeda jacknya. Jadi kegunaan dari jack power ini, jadi kita pakai multifungsi ya. Ini volt ampere juga banyak sekali yang jual di toko online. Ini kita siapkan dan juga lem tembak dan juga isolasi bakar ya. Ini sudah saya potong. Yang pertama yang akan kita kerjakan yaitu di bagian volt ampere ya. Sambungkan di bagian kabel merah kecil dan juga kuning kecil ya. Jadi teman-teman beli yang seperti ini yang ada kuning kecil ataupun merah kecil, karena ada juga di toko online yang jualnya yang bagian kuning itu ada warna biru ataupun putih. Jadi kita hubungkan di bagian merah kecil dan juga kuning kecil dan juga bagian hitam besar dan juga hitam kecil. Ya, tinggal kita putar-putar seperti ini, kita sambung saja seperti ini. Selanjutnya kita tinggal solder di bagian ujung kabelnya. Tambahkan sedikit timah di bagian ujung ataupun saat kita melakukan penyolderan itu susah, tambahkan sedikit fluk ya, agar gampang saat melakukan penyolderan. Ya, sama juga di bagian jalur kabel warna kuning dan juga merah kecil ya. Kita tambahkan sedikit timah seperti ini. Ini sudah rapi di bagian volt ampere, sudah selesai. Selanjutnya saya akan potong di bagian adaptor. Kabel adaptornya saya potong. Sesuaikan dengan panjang atau kebutuhan yang akan kita pasang volt ampere di atas adaptor. Jadi posisikan nanti mau pasang samping ataupun bagian ke depan. Ini sudah kita potong bagi dua. Untuk di bagian kabel jacknya yang terhubung ke laptop, di sini saya akan rapikan dulu, pisahkan di jalur positif dan juga ground ya. Jadi tinggal kita rapikan di sini, nanti kita akan sambungkan di bagian volt ampernya. Ya, potong sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya bagian positif juga sama, dipotong. Tambahkan sedikit timah ya, ataupun pasta di sini, timah pasta. Saat melakukan penyambungan nanti mudah. Untuk kabel jacknya sudah selesai kita buatkan, dan juga di bagian adaptor juga sama, kita pisahkan juga. Jadi untuk pembuatan power supply itu teman-teman bisa mengkreasinya. Jadi pembuatan power supply itu kita tinggal kreasi pembuatannya. Untuk di bagian isolasi bakar saya masukkan dan akan hubungkan di bagian kabel jacknya, kabel jack yang terhubung ke laptop, sambungkan di bagian ground dan kabel merah besar. Ya, tinggal kita sambung seperti ini karena tadi sudah kita tambahkan sedikit timah. Jadi saat penyambungan seperti ini itu mudah saat kita melakukan penyolderan. Ini sudah terhubung. Ya, jangan lupa masukkan dulu di bagian isolasi bakar ya, di bagian dalam kabel merah. Setelah kita selesai penyolderan, tinggal kita rapikan nanti.
Ya, kita sambungkan di bagian kabel positif adaptor dan juga kabel positif jacknya seperti ini. Ini kabel positifnya dari adaptor, sambungkan kabel positifnya ke jack power ya, seperti ini sudah kita hubungkan. Dan kabel merah kecil ya. Ini saya masukkan isolasi bakar. Ya, kita masukkan di bagian kabel yang merah kecil dan juga kuning kecil. Sama juga kita masukkan dulu isolasi bakarnya. Setelah itu kita lakukan penyolderan. Ya, kita sambungkan di bagian kabel merah kecil dan juga kuning kecil ke bagian jalur positif dari adaptor ke jack power yang akan terhubung ke laptop ya. Ini sudah kita tambahkan sedikit flux dan juga timah, tinggal kita lakukan penyolderan. Jadi tujuan tadi kita tambahkan sedikit timah saat kita melakukan sambungan dari bagian volt ampere itu mudah. Karena kita pegang seperti ini, kita tinggal sambungkan sambil kita solder. Ini sudah terhubung. Nah, bagian kabel merah hitam kecil dan juga hitam besar yang tadi kita sudah jadikan satu. Nah, itu kita hubungkan ke bagian ground adaptor. Ya, tambahkan sedikit timah. Ya, dan juga flux ya, flux. Setelah itu kita tambahkan timah, setelah itu kita sambungkan. Yang dari ground adaptor sambungkan ke bagian hitam kecil dan juga hitam besar yang sudah kita jadikan satu. Ya, sudah kita sambungkan semua seperti ini. Ini hasilnya sudah kita hubungkan, selanjutnya kita bersihkan. Jadi teman-teman bisa bersihkan menggunakan thinner ataupun kontak cleaner ya. Ya, ini sudah bersih, selanjutnya kita rapikan. Ya, ini sudah selesai. Agar tidak terjadi korsleting ataupun ground, kita pasang di bagian isolasi bakar yang tadi kita sudah siapkan di dalam kabel. Jadi kita rapikan seperti ini, sambungkan semua. Setelah itu kita solder ya, agak panas sedikit sehingga menyatu di bagian kabel. Bisa juga menggunakan korek api juga. Ya, jadi tujuan saat kita sudah sambungan seperti ini, setelah itu kita lanjut dengan memanasi di bagian isolasinya. Sehingga menyatu dengan kabel, jadi rapi, tidak terjadi ngeground ataupun korsleting ya. Jadi aman saat melakukan penggunaan, saat kita melakukan penservisan ya. Ya, sudah rapi, sudah bagus. Jadi teman-teman tinggal mengkreasikan ya cara pembuatan power supply ataupun PSU untuk menservis sebuah laptop ataupun netbook. Tambahkan sedikit lem tembak seperti ini di bagian atas. Karena saya akan posisikan menghadap ke depan ya. Jadi cukup sedikit saja posisikan di bagian lem tembak, saya itu kita tempelkan seperti ini. Ya. Dia tahan sebentar sehingga lemnya agak sedikit kering dan kuat jadinya. Nah, karena ini kabelnya agak sedikit klewer, saya tinggal rapikan ya teman-teman. Kita rapikan agar terlihat cantik dia. Jadi bagus kembali. Untuk merakit sebuah power supply ini saya membuatnya secara sederhana, simple. Jadi teman-teman tinggal mengkreasinya bisa dengan menggunakan box ataupun kotak. Jadi bisa menambahkan fuse ataupun resistor ataupun tombol power yang saklarnya bisa menjadi macam-macam untuk cara pembuatan adaptor. Jadi tinggal mengkreasinya sehingga tampilan bagus itu tinggal dari kita cara pembuatan. Ini sudah selesai. Saya membuatnya dengan sederhana seperti ini. Ini saya akan ambilkan dulu di bagian kabel power untuk mengecek hasil dari pengerjaan kita. Ya, muncul tampilan volt ampere. Ya, seperti ini, adaptor nyala dan ada nilai dari voltnya.
Untuk memastikannya saya akan cek nilai tegangan keluar menggunakan avometer digital ya. Karena 18,8 dibulatkan 19 volt teman-teman. Jadi saya akan ngecek di bagian keluaran jacknya menggunakan avometer digital. Tinggal kita cek seperti ini. Sebelum kita menggunakannya 19 volt. Ya, 26 dibulatkan jadi 19 volt teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk melakukan pengecekan ya. Jadi selesai lakukan pengerakitan. Selanjutnya kita akan ngecek fungsi dari adaptor yang sudah kita rakit. Apakah berfungsi dengan baik? Ini jack power. Kita gunakan universal laptop Acer ya. Kita sesuaikan dengan tipe dan merek laptop. Ya, apakah terisi ya? Ada nyala LED charger ya. Laptop Acer berarti sudah berhasil, ada charger, pengisian dan nilai ampere 1,37. Voltase tampil dan juga nilai ampere. Tekan power ya, ampernya bergerak, berarti rakitan kita sudah berhasil ya. Jadi untuk menganalisa sebuah laptop nilai voltase dan ampere dengan seperti ini ya cara pembuatannya. Jadi sederhana dengan membuat seperti ini. Jadi sangat simpel pembuatannya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen-komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.